Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan etika bisnis, ujian tengah semester 5 Universitas Cyber Asia. Oke, tentang saya, kembali saya kenalkan, saya Gerial Rahman dengan NIM 220201010078 dengan kelas MJ 502, PJJ Manajemen S1, mata kuliah Manajemen Risiko, dosen yaitu Pak Joko Suharyanto, SEME, CPOD. Jawaban dari soalan yang diberikan Pak Joko, yang pertama adalah yang satu, pandangan mengenai praktik overclaim dalam industri skincare. Menurut saya pribadi, saya tidak setuju dengan praktik overclaim yang dilakukan oleh berbagai dan atau beberapa produk skincare. Klaim berlebihan dapat memberikan ekspektasi yang tidak realistis kepada konsumen, sehingga melanggar prinsip etika bisnis seperti kejujuran dan transparansi. Menurut teori etika deontologi, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk memberikan informasi yang benar, kewajiban informasi yang benar dan akurat, tanpa memperdaya konsumen demi keuntungan. Praktik overclaim juga bertentangan dengan prinsip utilia, ut- dengan prinsip utilitarianisme karena dampak negatif bagi konsumen, seperti kerusakan kulit atau kekecewaan, jauh lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan oleh klaim tersebut. Selain itu, praktik ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri secara keseluruhan. Yang kedua, masalah etika bisnis yang muncul. Nah, di sini masalah etika bisnis yang muncul dalam kasus overclaim dan penggunaan bahan berbahaya seperti hidroquinone melibatkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum. Nilai-nilai ini diabaikan ketika perusahaan memberikan klaim tidak realistis dan menggunakan bahan yang tidak aman tanpa izin resmi atau tidak BPOM. Dampaknya terhadap konsumen sangat signifikan, termasuk potensi bahaya kesehatan seperti iritasi kulit, eh, reaksi alergi, atau efek samping jangka panjang. Selain itu, praktik ini merusak hubungan kepercayaan antara konsumen dan perusahaan, yang merupakan dasar keberlanjutannya bisnis. Yang ketiga, rekomendasi untuk perusahaan skincare. Menurut saya, perusahaan skincare harus mengadopsi langkah-langkah konkret untuk memastikan etika bisnis terpenuhi. Pertama, transparansi informasi harus ditingkatkan dengan mencantumkan keseluruhan bahan secara jelas dan memberikan penjelasan yang akurat tentang manfaat produk. Yang kedua, perusahaan perlu melibatkan ahli dermatologi atau institusi independen untuk menguji keamanan dan efektivitas. Untuk menjaga keamanan dan efektivitas produk mereka sebelum dipasarkan. Yang ketiga, edukasi kepada konsumen tentang penggunaan yang benar dan risiko potensial juga perlu dan penting untuk dilakukan. Keempat, perusahaan harus memiliki kebijakan internal yang ketat terkait klaim produk, memastikan setiap klaim yang didasarkan pada bukti ilmiah yang valid. Langkah-langkah ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat reputasi perusahaan di pasaran. Yang keempat, peraturan pemerintah dan kepatuhan terhadap regulasi. Khususnya di Indonesia, keamanan produk kosmetik dan skincare diatur oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan yang masyarakat semua yang masyarakat yang mensyaratkan semua produk kosmetik memiliki izin edar serta mencantumkan bahan-bahan secara transparan. Perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini dengan beberapa langkah. Pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan registrasi dan sertifikasi produk sesuai prosedur BPOM.
Dan langkah yang kedua, melibatkan laboratorium terakreditasi untuk memastikan bahwa formulasi produk aman dan sesuai standar. Dan yang ketiga, yaitu memastikan langkah monitor peraturan terbaru dari BPOM dan menyesuaikan produk atau praktik pemasaran jika diperlukan. Dan yang keempat, mengembangkan program audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi secara berkelanjutan. Dengan dengan mematuhi regulasi yang berlaku, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga melindungi konsumen dan menjaga integritas bisnis mereka. Yang kelima, jika perusahaan skincare benar-benar menerapkan etika bisnis yang sesuai dan mematuhi peraturan pemerintah, dampak positifnya akan signifikan. Kepercayaan konsumen terhadap produk akan meningkat, menciptakan loyalitas yang memperkuat posisi perusahaan di pasar. Reputasi perusahaan juga akan membaik karena transparansi dan tanggung jawab menunjukkan komitmen terhadap kesehatan konsumen. Selain itu, kesehatan masyarakat akan terjaga karena produk yang aman dan bebas bahan berbahaya mengurangi risiko efek samping. Dalam jangka panjang, perusahaan akan lebih stabil secara operasional terhadap dari risiko hukum dan mampu membangun kerjasama dengan mitra bisnis yang berbasis etika. Secara keseluruhan, industri skincare menjadi lebih sehat dan kompetitif, mendorong inovasi yang bertanggung jawab untuk menciptakan produk yang benar-benar bermanfaat. Cukup sekian presentasi yang dapat saya berikan. Bila ada kekurangan, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.